Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sekitar timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarah Mesir kuno diwarnai dengan periode kerajaan-kerajaan yang stabil dan periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemaik sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Peradaban Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia, terutama ditandai dengan irigasi teratur terhadap lembah Nil, pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya, perkembangan sistem tulisan dan sastra, organisasi proyek kolektif, perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur, serta kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan suku bangsa lain pada beberapa periode yang berbeda. Pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa sosial, politik, dan ekonomi yang berada di bawah pengawasan sosok Fir'aun. Pada masa pra dan awal dinasti, iklim Mesir lebih subur daripada saat ini. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana berhutan dan dilalui oleh ungulata yang merumput. Flora dan fauna lebih produktif dan Sungai Nil menopang kehidupan unggas air. Perburuan merupakan salah satu mata pencaharian utama orang Mesir. Selain itu, pada periode ini banyak hewan yang didomestikasi, termasuk kambing, domba, sapi, keledai, dan unggas. Sekitar tahun 5500 sebelum Masehi, suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Peradaban mereka juga dapat dikenal melalui tembikar dan barang-barang pribadi seperti sisir, gelang tangan, dan manik. Peradaban yang terbesar di antara peradaban-peradaban awal adalah Badari di Mesir Hulu yang dikenal akan keramik, peralatan batu, dan penggunaan tembaga. Di Mesir Utara, Badari diikuti oleh peradaban Amratia dan Gerzia yang menunjukkan beberapa pengembangan teknologi. Bukti awal menunjukkan adanya hubungan antara Gerzia dengan Kanaan dan pantai Byblos. Sementara itu, di Mesir Selatan, peradaban Nakoda mirip dengan Badari mulai memperluas kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Sejak masa Nakoda I, orang Mesir pradinasti mengimpor obsidian dari Ethiopia untuk membentuk pedang dan benda lain yang terbuat dari flake. Setelah sekitar 1000 tahun, peradaban Nakoda berkembang dari masyarakat pertanian yang kecil menjadi peradaban yang kuat. Pemimpin mereka berkuasa penuh atas rakyat dan sumber daya alam lembah Sungai Nil. Setelah mendirikan pusat kekuatan di Hierakonpolis dan lalu di Abydos, penguasa-penguasa Nakoda III memperluas kekuasaan mereka ke utara. Budaya Nakoda membuat berbagai macam barang-barang material yang menunjukkan peningkatan kekuasaan dan kekayaan dari para penguasanya, seperti tembikar yang dicat, vas batu dekoratif yang berkualitas tinggi, pelat kosmetik, dan perhiasan yang terbuat dari emas, lapis, dan gading. Mereka juga mengembangkan glasir keramik yang dikenal dengan nama tembikar glasir bening. Pada fase akhir masa pradinasti, peradaban Nakoda mulai menggunakan simbol-simbol tulisan yang akan berkembang menjadi sistem hieroglif untuk menulis bahasa Mesir kuno. Dari peradaban Mesir kuno, manusia pertama kali mengenal baca tulis. Meskipun beberapa catatan dari agama Abraham menunjukkan bahwa manusia pertama kali mulai membaca dan menulis pada zaman Nabi Syed atau sesudahnya, seperti Nabi Idris. Intinya, pada zaman Mesir kuno inilah dimulai fase-fase perkembangan kecerdasan manusia dalam hal penemuan dan ilmu pengetahuan. Orang-orang mulai melakukan eksperimen, mencoba berbagai hal, bahkan dengan kesalahan hingga akhirnya menemukan kebenaran.
Dalam konteks Mesir kuno, terdapat eksperimen atau ritual seksualitas yang dianggap aneh oleh standar kita saat ini. Catatan sejarah mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan tentang aktivitas seksual pada zaman Mesir kuno, dan berikut adalah beberapa di antaranya. Kepercayaan dan kehidupan seksual yang aneh di zaman Mesir kuno. Pertama, kondom pertama di dunia dari Mesir kuno. Para arkeolog menemukan sebuah kondom di makam Raja Mesir Tutankhamun di Lembah Para Raja, yang hasil penelitiannya berasal dari sekitar tahun 1350 sebelum Masehi. Kondom ini ditemukan ketika arkeolog Howard Carter mengeksplorasi makam tersebut pada tahun 1922. Selanjutnya, tes DNA telah mengkonfirmasi bahwa kondom tersebut benar-benar milik Fir'aun Tutankhamun. Foto ini menunjukkan sehelai kain linen berwarna putih dengan motif coklat kekuningan. Di salah satu bagian kain tersebut terdapat semacam tali yang diduga digunakan untuk mengikatnya ke pinggang Tutankhamun. Meskipun begitu, para ahli menyatakan bahwa kondom ini tidak berfungsi sebagai alat kontrasepsi. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa kondom tersebut digunakan dalam proses ritual sebagai tindakan pencegahan penyakit. Para arkeolog juga menemukan 2 janin bayi di dalam makam tersebut. Setelah dilakukan tes DNA, ternyata mereka adalah keturunan Tutankhamun. Selain itu, ditemukan pula kondom yang terbuat dari usus domba. Penggunaan kondom oleh masyarakat Mesir kuno kemudian diadopsi oleh masyarakat Romawi kuno. Sementara itu, di Cina kuno, kondom dibuat dari sutra yang dilapisi dengan minyak khusus. Di Jepang, orang-orang kuno bahkan lebih ekstrim dalam pembuatan kondom mereka, menggunakan cangkang kura-kura dan tanduk binatang. Di masa abad pertengahan, masyarakat Muslim dan Yahudi melindungi alat kelamin pria dengan menggunakan tar atau merendamnya dalam jus bawang. Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa masyarakat, prostitusi atau pelacuran dianggap sebagai tindakan yang telah disetujui oleh Tuhan dan dihormati. Kedua, status pekerja seks lebih dihormati. Bahkan, para pekerja seks diberikan status sosial yang lebih tinggi di masa Mesir kuno. Namun, di negara kita, para pekerja seks yang masih waras pasti akan menyembunyikan identitas asli mereka dan melakukan transaksi secara rahasia. Para pekerja seks di zaman Mesir kuno seringkali secara terbuka menawarkan jasanya kepada orang-orang. Biasanya, mereka akan membedakan diri dengan penampilan yang mencolok seperti mengenakan pewarna bibir atau lipstik. Selain itu, mereka sering mengenakan gaun jala yang panjang, menutupi tubuh dari perut hingga kaki, atau bahkan bisa saja tampil telanjang. Semua ini dilakukan untuk menarik perhatian laki-laki yang tertarik untuk menggunakan jasanya sebagai pekerja seks. Mengapa pekerja seks di zaman Mesir kuno memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada pekerja biasa? Konon, pekerjaan mereka terkait dengan Dewi Bes dan Dewi Hathor. Dewi Bes adalah Dewi Pesta, Cinta dan Kecantikan, sementara Dewi Hathor adalah Dewi Langit, Cinta, Kecantikan, Keibuan dan Musik. Ketiga, alat kontrasepsi alami yang menjijikan. Orang Mesir kuno memiliki kebiasaan yang unik namun efektif dalam mencegah kehamilan. Mereka menggunakan kotoran buaya sebagai metode pencegahan kehamilan yang meskipun terdengar tidak biasa dan kurang higienis, ternyata efektif. Mereka akan memasukkan kotoran tersebut ke dalam vagina hingga mengeras. Tujuannya adalah untuk menghambat sperma pria agar tidak dapat masuk. Selain itu, mereka juga mencampurkan madu dan daun akasia ke dalam kotoran tersebut. Madu berperan sebagai agen antimikroba yang membantu mencegah infeksi, sedangkan daun akasia menghasilkan asam laktat yang merupakan bahan aktif dalam kontrasepsi modern. Wanita Mesir kuno juga menggunakan spons yang direndam dalam cuka sebagai penghalang, serta untuk mengubah tingkat keasaman vagina sehingga tidak ramah bagi sperma. Namun, seberapa sering orang Mesir kuno menggunakan metode ini belum diketahui dengan pasti. Seperti yang dikutip dari Ancient Origin, yang jelas, meskipun mereka sangat menghargai kehidupan, terkadang mereka juga memiliki pilihan dalam hal ini. Keempat, bersetubuh dengan hewan. Selain itu, hewan, terutama buaya, memainkan peran penting dalam kehidupan Mesir kuno, baik di dalam dan di luar kerajaan. Hewan-hewan ini bisa menjadi dewa peliharaan, simbol kesuburan, objek ketakutan, perlindungan, dan sumber keberuntungan. Sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi jika orang-orang Mesir kuno sering bersetubuh dengan hewan.
Tetapi yang lebih gila lagi, mereka bersetubuh dengan buaya Sungai Nil. Mereka menggulingkan buaya itu secara paksa lalu menyetubuhinya. Semua itu mereka lakukan karena katanya bisa membawa keberuntungan dan mampu membawa kemakmuran. Menurut cerita mitologis tempat, hal tersebut merupakan salah satu bentuk persembahan kepada dewa buaya penunggu Sungai Nil. Dewa itu dinamakan Sebek. Mereka melakukan itu demi memuja dewa penunggu Sungai Nil. Padahal menurut kepercayaan kita, sungai dan lembah adalah salah satu tempat tinggal favorit jin. Pasti mereka terfitnah dan dibodohi oleh bangsa jin penunggu Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno memiliki kepercayaan yang unik, mungkin terbilang aneh. Mereka beranggapan bahwa pasang surutnya aliran Sungai Nil itu disebabkan oleh dewa yang melakukan ejakulasi. Oleh karena itu, Firaun sebagai raja Mesir saat itu melakukan ritual dengan melakukan masturbasi di hadapan orang banyak. Dia memuaskan dirinya sendiri hingga orgasme di Sungai Nil dengan tujuan selalu berkah dan air Sungai Nil tidak pernah kering. Hal itu juga dilakukan untuk menghormati Dewa Atum, salah satu dewa pemberi kepuasan pada seks menurut mitologi Mesir kuno. Kelima, alam semesta berasal dari ejakulasi dewa. Penciptaan alam semesta adalah hasil dari masturbasi oleh Dewa Atum. Menurut mereka, sebelum penciptaan alam semesta, Dewa Atum adalah satu-satunya makhluk yang ada pada masa tertentu. Dewa Atum pun mulai melakukan masturbasi ini mitologi yang nyeleneh. Padahal, bagaimana mungkin penciptaan alam semesta yang luar biasa ini dari hal sekonyol itu? Padahal penciptaan alam semesta menurut sains maupun agama adalah dari hasil perpecahan benda-benda langit yang terbentuk lebih dari miliaran tahun yang lalu. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi itulah kelakuan aneh penduduk Mesir kuno. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.